Wasani, engkau kedua, engkau akan mendapatkan ilmu zahir wal batin. Engkau juga akan mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin. Sederhana. Tadi kita belajar fikih bagaimana tata cara berwudu. Sebelum berwudu kita mengucap nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Absah India Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari fi kitabih Sabilal Muhtadin, dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin, niat berwudu itu yang paling bagus adalah nawaitu lillah, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Nah, boleh juga yang rab al hadas boleh juga, tetapi yang paling abdal kata beliau nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Makna wudu itu mencakup sudah pengertian untuk salah satu syarat daripada mengerjakan sholat. Kita amalkan itu, berwudu kemudian kita sholat. Terpancarlah dari johir kita kemampuan memahami ilmu johir. Kedua, bila kita itu sering kita lakukan, terpancar lagilah pada diri kita ilmu batin tentang wudu. Sebahagiannya harus dipelajari, sebahagiannya dapat kita dapatkan melewati pengalaman sehari-hari. Saya gambarkan dalam konteks yang umum lagi. Karena berwudu terus, akhirnya Anda mengenali wudu itu. Sesuatu yang bisa membersihkan perasaan Anda timbul. Ternyata wudu ini membersihkan johir, tapi juga dirasakan membersihkan batin. Sehingga ada di antara orang muslim, bila hatinya tidak tenang, dia berwudu. Nah, ini sesuatu yang sifatnya ilmu batin, didapat dia dari ilmu zahir. Kalau dia sedang marah, dia berwudu. Kalau dia sedang misalnya tidak enak, sakit, dia berwudu. Ini namanya ilmu batin. Setelah diselidiki, ternyata di dalam hadis ada nasihat Nabi. Bila kamu sedang marah, kata Nabi, duduklah. Bila kamu masih juga marah, berebah. Bila kamu masih marah juga, ambil wudu, berwudu. Subhanallah. Ternyata wudu itu juga secara ilmu batin menenangkan hati dan menghilangkan amarah jiwa yang sedang bergejolak. Bahkan ada di antara orang muslim, karena dia sudah mengamalkan ilmu zahirnya berwudu, akhirnya dia terus-menerus berwudu, tidak putus-putus berwudu. Itulah yang dilakukan diantaranya oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak batal wudunya sepanjang hidupnya. Bila batal, beliau berwudu. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i berwudu untuk sholat maghrib, isya sampai subuh. Subhanallah.
Beliau tidur dengan cara duduk saja di rumah. Sambil ba'amalan sini bacaan, tertidur sini tidur duduk, supaya wudhu beliau tidak batal. Karena kalau berebah batal wudhu itu. Kenapa jadi berebah itu batal? Ya Rasulullah, kenapa? Karena kata Rasulullah akan keluar angin. Coba aja kalau tidur pasti keluar angin. Kalau tidak keluar angin berarti tidak sehat manusia itu. Subhanallah. Ini bagian daripada ilmu batin. Jadi hina izin yazibu alaika zakatan alaika, maka perlulah setelah engkau mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin itu, ilmu zahir dan ilmu batin itu, dan mengerti tentang aturan-aturan atau beradab dengan Allah pada kehidupan ini, engkau perlu mengeluarkan zakat. Ma zakatahu, apa zakatnya itu? Yuwaswi supi sudur rinas, adanya was-was pada diri manusia itu, hendaklah engkau mengerti bahwa manusia itu banyak was-was. Maka saat itulah engkau melaksanakan amaliyah minal Qur'anil Karim sebagai zakat bagi kalian. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri, belajar menasihati orang, sekalipun yang dinasihati itu adalah anak dan istri, sekedar melaksanakan zakat daripada ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, itu mengamalkannya. Jadi memberi nasihat apakah? Ya kan? Kalau tidak bisa dengan manusia, dengan semut, dengan kucing. Karena dalam hadis Nabi, memberi kebaikan kepada makhluk Allah itu, bahkan yang memiliki paru-paru basah, yang memiliki jantung atau paru-paru, ajran indallah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Wah, menasihati manusia tidak bisa ya Pak? Pak, nasihati manusia tidak bisa. Ada burung di rumah, nah, nasihati ya burung, berzikir juga burung nih itu kan, ya kan? Nah, inilah karena burung juga perlu mengingat Allah. Di mana tahu? Nah, inilah ilmu batin yang disebut di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya makhluk seperti burung pun bertasbih. Karena itu perlu juga kita ingatkan dia untuk bertasbih. Subhanallah. Wali ikwa nikah wal maridin au muridin, maka juga perlu engkau menambahkan nasihat itu kepada teman-teman sejawatmu kalau bisa, tapi dengan cara yang baik. Kalau teman kita tidak sholat, jangan langsung sholat lagi. Kalau masuk neraka kamu, wah, itu kan kasihannya, kasar kan. Nah, cara-cara gimana kah? Meskipun dengan cara contoh yang baik kepadanya. Kenapa nih? Ada ajan Allahu Akbar, ambil wudhu kan, nggak perlu diajak, tapi dia kan melihat kita berwudhu kemudian sholat, itu juga nasihat yang baik. Subhanallah. Nah, ini penting, nasihat tidak mesti dengan mulut, karena mulut ini kan perlu keahlian. Yalah, Allah tidak menuntut sesuatu yang lebih, yang dimana kamu tidak mampu melakukannya. Jadi enak sekali dalam agama kita itu ada selalu pilihan demi pilihan, pilihan demi pilihan. Sama mencari jodoh kan pilihan demi pilihan juga. Nah, sama. Harus pakai sa dulu lah, kena dulu lah. Belum habis lagi anu. Wahaja zakatul ilmi, wahajihi zakatul ilmi. Inilah yang disebut dengan zakat ilmu. Nasyarahu wa da'watul khalqi ilal haqqi azza wa jalla. Inilah dakwah kepada manusia, menyebarkan ilmu yang engkau ketahui meskipun sedikit kepada manusia yang lainnya. Dulu para wali songo itu banyak dari Yaman kan itu. Dari Yaman, dari Irak, para habaib itu, bayangkan mengorbankan dirinya
naik perahu-perahunya pun kalau bahasa kita sekarang perahu tambarangan atau tambangan kah. Jadi untung-untungan. Nggak ada kayak kita seperti sekarang nih jurusan ke Jakarta langsung, nggak ada begitu. Cuma di kira-kira di sini. Makanya di Barus itu di Sumatera itu kan ada keturunan sahabat Nabi kan meninggal dunia dikuburkan di sana. Dari sahabat Nabi ke Indonesia ini sudah ada. Mereka mengajarkan apa yang mereka tahu, mereka ajarkan kepada umat. Subhanallah. Allahumma ij'al lahum ahla jannatika na'im. Ya Allah, mudah-mudahan mereka adalah ahli surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mereka melakukan zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.